Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita hadis Arba'in An-Nawawiyah. Masih dalam hadis yang kedua, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berisi tentang maratibul Islam atau dinul Islam, yaitu al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Dan sudah saya jelaskan bahwasanya Islam itu terdiri dari tiga hal, yaitu Islam, iman dan ihsan. Kemudian maratib dari hal itu sesuai dengan tingkatan dari yang terendah adalah Islam, iman, kemudian ihsan. Maka orang muslim adalah ini dari orang Islam yang paling rendah tingkatannya, kemudian yang lebih tinggi adalah mukmin, dan yang lebih tinggi adalah muhsin. Maka ditinjau dari zatnya, Islam adalah yang paling luas karena Islam mencakup semuanya. Adapun ditinjau dari penganutnya, maka ihsanlah yang paling khusus karena sedikitnya dari kalangan kaum muslimin yang tergolong dari kalangan muhsinin. Ikhwatiddin sallallahu alaihi. Dalam hadis ini disebutkan tentang arkanul iman dan arkanul Islam serta arkanul ihsan. Untuk diketahui bahwa ulama menyebutkan istilah-istilah tersebut dengan istilah rukun, dan namanya rukun itu adalah bagian dari sesuatu yang terbentuknya nama sesuatu itu tergantung adanya bagian itu yang dinamakan rukun. Maka kalau kemudian rukun itu tidak ada, maka sesuatu tersebut pun tidak jadi namanya. Di ma yalzam min adamihi al-adam wa huwa dakhilatun fi mahiyatihi. Jadi wala yalzam min wujudi al-wujud wala al-adam. Untuk kalau bahasa usul, rukun adalah sesuatu yang mengharuskan tidak adanya sesuatu, dan sesuatu tersebut dan ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut, dan tidak mengharuskan adanya atau tidak adanya. Itu bahasa ahli usul tentang rukun. Namun untuk diketahui bahwa istilah ulama tentang rukun dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh Allah berkaitan tentang rukun, hal-hal yang 6 yang menjadi kewajiban dalam iman dan yang 5 yang menjadi kewajiban dalam Islam, maka itu ijtihad. Istilah rukun adalah istilah ijtihad, bukan istilah syar', artinya nas dari syar'i. Oleh karena itu, walaupun secara istilah bahasanya rukun demikian tadi pengertiannya, namun tidak secara otomatis
istilah yang merupakan ijtihad dari ulama itu menjadi hakim terhadap apa yang datang dari syariat. Tetapi ijtihad ulama dihukumi dengan syariat, kemudian syariat dipahami dengan menggunakan istilah yang disampaikan oleh para ulama. Jadi nas-nas syariat itu dipahami, dimudahkan pemahamannya dengan istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama. Namun istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama itu tetap dihukumi dengan syariat. Jadi keduanya itu penting, tetapi yang hakimnya tetap dalil-dalil syariat. Oleh karena itu, istilah rukun tersebut dengan pengertian bahwasanya dia merupakan bagian sesuatu dan sesuatu itu tidak akan bernama, tidak akan terwujud kecuali adanya sesuatu tersebut, untuk di sini pas untuk masalah iman. Artinya rukun iman yang 6 tersebut masing-masingnya dinamakan rukun, dan apabila salah satu dari 6 tersebut tidak ada, maka tidak ada iman. Itu betul. Dan memang demikian. Jadi kapan ada dalam diri seseorang, dalam keimanan seorang luput dari salah satu dari rukun iman yang 6 tersebut, maka dia bukan orang mukmin. Namun berbeda tatkala diterapkan dalam arkanul Islam. Untuk arkanul Islam, maka tidak, istilah tersebut tidak tepat seutuhnya. Terbukti bahwasannya ulama tidak sepakat bahwa apabila seseorang tidak ada padanya salah satu rukun yang 5, maka secara otomatis dia bukan orang muslim. Jadi kalau seorang dia tidak ada padanya salah satu dari rukun Islam yang 5, tidak disepakati bahwasanya dia adalah bukan orang muslim. Ulama sepakat bahwasanya untuk syahadatain, maka kalau tidak ada, rukun ini tidak ada, maka dia bukan orang muslim. Untuk sholat, maka yang lebih kuat demikian juga. Bahkan dikatakan ini ada yang menyatakan sebagai ijma sahabat, yang tidak ada padanya sholat setelah syahadatain, maka dia bukan orang muslim. Adapun rukun yang lainnya, maka ada perselisihan pendapat, dan yang lebih kuat, maka apabila pribadi seorang tidak ada padanya rukun Islam yang lainnya, tapi syahadatain dan sholat ada padanya, maka dia muslim, walaupun tidak ada rukun yang lainnya. Ini berarti bahwasanya istilah rukun itu tidak bisa diterapkan secara utuh untuk menghukumi keislaman seseorang. Nah, karena rincian dari rukun iman yang 6 tersebut itu banyak, di sana ada yang merupakan syarat wajib dan merupakan syarat sahnya, dan ada yang merupakan syarat wajib yang merupakan kesempurnaan. Artinya orang dikatakan dia tidak beriman dengan sempurna kalau tidak ada padanya keimanan bagian dari iman kepada Allah atau kepada yang lainnya dalam hal-hal tertentu. Maka yang terpenting di sini untuk disampaikan batasan minimal untuk seseorang itu sah rukun imannya. Yang pertama tentang iman kepada Allah, maka seseorang baru dikatakan sah iman kepada Allah apabila dia beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Hilangnya salah satu dari rukun iman kepada Allah tersebut, maka hilanglah keimanan kepada Allah SWT. Dan hilangnya keimanan kepada Allah berarti hilang seluruh iman. Rububiyah Allah adalah keyakinan bahwasanya Allah pencipta, pengatur, dan pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan di tangannya manfaat dan
madarat dari alam semesta ini seluruhnya. Kemudian uluhiyah Allah adalah hak penyembahan semata hanya milik Allah SWT, dan sesembahan yang lainnya adalah batil, tidak berhak untuk disembah. Kemudian asma dan sifatnya adalah keyakinan bahwasanya Allah memiliki asma yang husna dan sifat-sifat kesempurnaan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluknya, yang pembahasannya telah kita bicarakan dalam pembahasan Lumatul I'tiqad. Yang kedua, iman kepada malaikat. Batasan yang minimal itu dia beriman bahwasanya Allah menciptakan makhluk bernama malaikat sebagai hamba yang senantiasa taat, dan di antara mereka ada yang diperintah untuk mengantar wahyu. Sebelumnya saya ingatkan ikhwan fillah azanallahu yakum, ini adalah keimanan secara global, dan tatkala datang kepadanya dalil secara rinci, dalil secara tafsil tentang Allah SWT, tentang asma atau sifatnya, tentang bagian-bagian dari rububiyah Allah SWT atau bagian dari uluhiyah Allah SWT, dan dia ingkari, maka ya batal imannya. Demikian juga iman kepada malaikat. Selama belum datangnya rincian dalil, dia harus beriman bahwasanya Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat, yang diantara mereka ada yang diperintahkan untuk mengantarkan wahyu. Jadi di antara malaikat ada yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan wahyu kepada Rasul. Itu minimal. Namun tatkala kemudian datang kepadanya tentang malaikat dengan nama tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, kemudian dia mengingkarinya, maka batal keimanannya kepada malaikat dan batal seluruh keimanannya. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab sah jika beriman bahwa Allah telah menurunkan kitab yang merupakan kalamnya, merupakan firman-Nya kepada sebagian hambanya yang berkedudukan sebagai Rasul. Dan di antara kitab tersebut adalah Al-Quran. Karena kita hidup di masa setelah diturunkannya Al-Quran. Masya Allah berfirman, yang kemudian firman-Nya disampaikan kepada Rasul dan diwujudkan dalam bentuk kitab, dan di antara kitab tersebut adalah Al-Quran. Kemudian tatkala datang perincian dalil kepadanya bahwasanya kitab Allah ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Injil, maka wajib baginya untuk beriman, dan apabila dia mengingkarinya, maka dia kafir dengan pengingkarannya tersebut. Batal keimanannya kepada kitab-kitab, dan dengan demikian batal keimanannya kepada Allah SWT. Tetapi sebelum datangnya dalil dan hujah kepadanya, maka cukup baginya untuk beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada sebagian hambanya yang menjadi utusannya untuk disampaikan kepada umat ini tentang apa yang dikehendaki oleh Allah dari syarat ini bagi hambanya. Dan kitabnya adalah Al-Quran. Itu tidak boleh tidak untuk seorang dikatakan beriman kepada Alkitab. Kemudian yang keempat, iman kepada para Rasul. Iman kepada para Rasul sah jika beriman bahwa Allah mengutus kepada manusia sebagian hambanya. Mereka mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada manusia, dan pengutusan Rasul telah ditutup dengan diutusnya Muhammad SAW. Adapun tentang perinciannya, tentang nama-nama Rasul tersebut tatkala datang kepadanya, tentang nama sebuah Rasul dan kepada siapa mereka diutus, maka dia wajib beriman tatkala datang kepadanya dalil rinci tersebut. Dan apabila dia mengingkarinya dalil tersebut, maka kafir, maka dia berarti telah kafir, telah mengingkari keimanan kepada para Rasul. Dan cukuplah seseorang mengingkari satu Rasul saja, maka dia mengingkari seluruh Rasul.
dan pengingkarannya kepada seluruh rasul, maka dia batal imannya secara keseluruhan. Kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Dan kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal tidak pernah Allah mengutus ketika itu rasul kecuali Nuh saja. Tapi Allah katakan kaumnya Nabi Nuh mengingkari seluruh rasul. Kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Padahal Allah belum pernah mengutus ke muka bumi ini rasul kecuali Nuh saja. Tapi karena mereka mengingkari Nuh alaihissalam, maka dihukumi mengingkari seluruh rasul. Dan demikianlah. Kemudian karena kita hidup di akhir zaman, maka menjadi syarat sahnya keimanan kepada Rasulullah, beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Maka kalau dia beriman bahwasanya Allah mengutus rasul termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak beriman bahwasanya beliau adalah penutup para rasul, maka dia pun batal keimanannya kepada para rasul. Oleh karena itu, maka paham Ahmadiyah yang menyatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kafir. Demikian juga pemahaman-pemahaman yang lainnya. Dari semua pemahaman yang menyatakan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir sah jika beriman bahwa Allah membuat sebuah masa sebagai tempat untuk menghisap manusia. Mereka dibangkitkan dari kubur dan dikembalikan kepadanya untuk mendapatkan balasan kebaikan atas kebaikannya dan balasan kejelekan atas kejelekannya. Yang baik itu yang mukmin masuk surga, dan yang buruk atau yang kafir masuk neraka. Yang ini semua terjadinya di hari setelah kematian manusia. Itu minimal seorang dikatakan sah iman kepada hari akhir. Bahwasanya dirinya setelah mati akan dibangkitkan dan akan dibalas atas apa yang diperbuat di dunia. Yang baik dibalas dengan pahala kebaikan dan yang jelek dibalas dengan kejelekan. Kemudian tatkala datang dalil rinci kepadanya tentang kejadian-kejadian yang dialami setelah mati, apa yang dialami di kubur, dan apa yang dialami di padang mahsyar, dan apa setelah itu pun wajib baginya untuk mengimani secara tafsil. Kalau kemudian datang kepadanya dalil dan dia mengingkarinya, maka batal keimanannya kepada hari akhir. Walaupun dia telah beriman kepada hari akhir secara global sebelumnya. Namun tatkala dia mengingkari dalil yang rinci, maka dia pun kafir karenanya. Kemudian yang keenam, iman kepada takdir. Iman kepada takdir sah jika beriman bahwa Allah telah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian dia menentukan dengan kehendaknya semua yang akan terjadi setelah itu. Semua yang akan terjadi setelah itu Allah menciptakan segala sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Ini minimal. Orang itu harus beriman bahwasanya Allah mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian Allah menentukan yang diilmui tersebut. Bahwasanya segala yang terjadi itu akan terjadi kapan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian baru setelah itu Allah menciptakan apa yang sudah ditentukan tersebut. Yang tidak demikian, maka dia tidak sah keimanannya kepada takdir. Oleh karena itu, paham Qadariyah yang menafikan ilmu Allah sebelum terjadinya, maka hukumnya kafir. Nah demikianlah cara keimanan yang sah, sehingga dengan itu seorang berhak untuk dikatakan sebagai seorang mukmin. Adapun selebihnya dari itu, maka tingkat keimanan seorang berbeda-beda sesuai dengan pertambahan yang dimiliki dari keimanannya. Jadi kalau kemudian datang kepadanya dalil yang rinci dari masing-masing rukun iman yang 6 tersebut, kemudian dia imani, datang lagi dia imani, datang lagi dia imani, maka keimanan yang dimiliki berikutnya berbeda dengan sebelumnya. Demikianlah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah sesuai dengan apa yang didapatkan oleh hatinya dari ilmu dan keimanan, dan apa yang diperbuat oleh lisan dan jawarihnya dari perkataan dan perbuatan yang merupakan keridhaan dan kecintaan Allah Ta'ala.
dan berkurang dari apa yang dilakukan oleh hatinya, lesannya, dan juga anggota badannya dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin sallallahu yakum, sesungguhnya istilah bertambahnya iman dan berkurangnya iman, demikian juga bertambah dan berkurangnya Islam. Namun istilah yang populer yang bertambah dan berkurang itu iman, dan tidak populer Islam bertambah dan berkurang. Apa sebabnya? Ketahuilah bahwasanya lebih populer istilah bertambah dan berkurangnya iman, karena dalam hal inilah ahlu sunnah diselisih oleh yang lainnya. Ahlul bid'ah menyelisih ahlu sunnah dalam istilah bertambah dan berkurangnya iman, dan tidak dalam istilah bertambah dan berkurangnya Islam. Yaitu tatkala Murji'ah menyelisih ahlu sunnah. Murji'ah menyatakan bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap utuh. Demikian juga Khawarij, tidak bertambah dan tidak berkurang, imma utuh imma hilang sama sekali. Berbeda dengan Islam. Maka mereka mengakui bahwasanya Islamnya seorang kadang bertambah dan kadang berkurang. Maka tatkala kemudian permasalahan yang membedakan Ahlussunnah dengan yang lainnya dalam istilah bertambahnya iman dan berkurangnya iman, maka inilah yang lebih populer, bahwasanya yang bertambah dan berkurang adalah iman, dan tidak dikatakan bertambah dan berkurangnya Islam. Padahal hakikatnya keduanya bisa bertambah dan berkurang. Dan saya ingatkan bahwasanya iman dan Islam tatkala disebutkan sendiri-sendiri mencakup apa? Keduanya. Oleh karena itu dikatakan dia bertambah keimanannya dengan melaksanakan ketaatan zahir termasuk dalamnya, padahal zahir adalah merupakan apa? Keislaman. Dan dia berkurang keimanannya karena berbuat maksiat zahir, padahal perbuatan maksiat zahir adalah perbuatan zahir yang itu merupakan keislaman. Ya, karena di sini iman berdiri sendiri, maka termasuk dalamnya adalah al-Islam. Kemudian dikatakan dalam hadis tersebut, antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kamu beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Baik dan buruknya takdir ini ditinjau dari makhluknya, ditinjau dari yang ditakdirkan tersebut, bukan ditinjau dari pembuatan takdir. Jadi istilah takdir itu dipakai untuk perbuatan Allah menakdirkan, dan dipakai untuk sesuatu yang hasil dari perbuatan Allah, yaitu makhluk. Maka sakit misalnya ditinjau dari sakitnya, maka ini adalah takdir buruk, inilah keburukan, kejelekan. Namun ditinjau dari Allah menakdirkan sakit, maka Allah berbuat baik. Maka terkait dengan perbuatan Allah tidak terbagi menjadi dua, buruk dan baik. Perbuatan Allah seluruhnya baik. Wasarru laisa ilai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kejelekan tidak dinisbahkan kepadamu. Maka antumina bil qadari khairi wa syarri ini ditinjau dari makdur atau maf'ulnya, bukan dari fi'ilnya. Kalau fi'ilnya af'alullah kulluha khair, perbuatan Allah seluruhnya baik. Tapi hasil dari yang dibuat oleh Allah Ta'ala maka terbagi dua, ada yang buruk dan ada yang baik. Kekafiran, takdir kekafiran jelek, buruk. Tetapi ditinjau dari Allah menciptakan kekafiran, maka dia baik tatkala menciptakan kekafiran. Dan hal itu mudah dipahami. Dibedakan antara hasil dari perbuatan dengan perbuatannya. Seorang terputus kakinya, terpotong kakinya adalah jelek. Iya atau bukan?
Iya. Artinya dipotong salah satu kakinya jelek. Tetapi seseorang mengamputasi, memotong kaki karena adanya kanker yang menjalar, maka memotong kaki tersebut ketika itu adalah perbuatan baik. Karena apa? Hasil dari perbuatan tersebut mendatangkan maslahah. Wujud terpotongnya kaki jelek, tapi perbuatan memotong kaki bagus. Itu memungkinkan terjadi pada manusia yang makhluk. Maka min babil aula perbuatan seperti itu memungkinkan terjadi pada Allah SWT. Allah menciptakan sesuatu yang jelek, tapi itu baik baginya, baik di dalam perbuatan tersebut. Karena ada maslahah yang lebih besar di balik penciptaan yang jelek tersebut. Sebagaimana ada maslahah yang lebih besar, justru kemudian orang salah dan tidak berbuat baik tatkala membiarkan kaki tidak terpotong yang berdampak seluruh jasadnya rusak dan akhirnya mati. Justru kesalahan, justru tidak berbuat baik tatkala membiarkan kaki tidak terpotong, karena berdampak bahaya yang lebih besar. Walillahil mathalul a'la. Kemudian tentang ihsan, sebuah amal dikatakan hasan cukup jika diniat ikhlas karena Allah. Jadi kalau seorang beramal, tentunya amal yang mutabah, yang sesuai dengan tuntunan Rasul dan ikhlas dalam pengamalannya, maka itu sudah beramal yang ihsan. Namun ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah ihsan martabat yang paling sempurna, yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Di mana dalam maratibul ihsan tersebut rukunnya satu, ihsan rukunnya satu, yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yang martabatnya ada dua, yaitu maratib, martabat muraqabah dan martabat musyahadah. Martabat muraqabah ini lebih rendah dibandingkan martabat musyahadah. Martabat muraqabah yaitu seseorang tatkala beramal dia yakin dan merasa bahwasanya dilihat dan disaksikan, diperhatikan oleh Allah, kemudian dia membaguskan amalnya. Jadi seorang dalam amalnya jelas batasan minimal ihsan tadi apa? Harus ikhlas. Tidak akan mencapai ihsan kecuali ikhlas. Di samping ikhlas, tatkala dia melakukan amal tersebut, yang ikhlas tersebut terus menerus merasa diawasi Allah. Karena merasa Allah mengawasinya, maka dia membaguskan dengan sebagus-bagusnya amalan tersebut. Karena dia merasa sedang diawasi oleh Allah Ta'ala. Maka antum bisa lihat dan bisa bayangkan amal seseorang yang ikhlas dan dalam pengamalannya dia merasa sedang diawasi oleh Allah Ta'ala, maka kemudian dia ingin menampilkan yang sebagus-bagusnya, maka jelas wujud amalannya mesti yang terbagus. Dan ada derajat yang lebih bagus dari itu, yaitu derajat musyahadah. Martabat musyahadah yaitu senantiasa melihat dan menyaksikan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Jadi dia beraktivitas itu seperti dia betul-betul melihat Allah SWT. Ya, betul-betul asma dan sifat Allah itu ada di hadapannya. Sehingga pengamalannya itu konsekuensi dari pemahaman dia dan pengenalan dia kepada asma dan sifat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang paling bertakwa, yang paling bagus ibadahnya, adalah orang yang paling kenal tentang Allah SWT. Oleh karena itu, mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu kuatnya dan gencarnya dan menekankan sekali untuk jangan sampai salah pemahaman asma wa sifat. Karena salah memahami asma dan sifat, hilang ruh amal.
Karena ruhnya amal itu pada pengenalan dia tentang Rabb-nya. Maka urgensi pemahaman yang benar dalam asma sifat itu sangat besar dalam pengaruh amal seseorang. Ikhwah fillah nasallallahu wa iyyakum. Dan dua makom ini, makom muraqabah dan makom musyahadah, kedua-duanya sudah dikatakan makom ihsan. Artinya mana yang dia bisa peroleh dari makom tersebut, maka dia sudah bisa bergelar muhsin. Dan ini derajat tertinggi dari seorang muslim. Dan alangkah sedikitnya ahlinya. Orang muslim yang demikian itu sedikit jumlahnya. Lebih sedikit dari orang mukmin. Dan pembagian seperti itu, bahwasanya tidak setiap orang muslim adalah mukmin, jelas sekali. Bagaimana firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Datang orang-orang Arab, orang Badui yang jauh dari ilmu syar'i, mengatakan aslamna, amanah, kami telah beriman. Maka apa kata Allah? Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Bahkan qulu aslamna. Walam yadkhulul iman fi qulubihim, karena iman belum masuk dalam jiwa-jiwa hati-hati mereka. Namun katakanlah aslamna, kami telah Islam. Menunjukkan bahwasanya iman martabat yang lebih tinggi Islam dan tidak semua muslim itu mukmin. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala seseorang sahabat berkata kepada Nabi tentang seorang bahwasanya dia mukmin. Al muslimun, untuk mengingkari ataukah muslim? Ya Rasul tidak setuju dengan penggelaran sahabatnya kepada seseorang dengan gelar mukmin. Maka dikoreksi, atau dia muslim? Jadi dia itu muslim, bukan mukmin. Nah demikian ikhwah fillah sallallahu yakum, penjelasan singkat tentang hadis yang panjang ini. Adapun yang berikutnya setelah ihsan adalah tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di istilah tanda-tanda hari kiamat sugro. Karena tanda-tanda hari kiamat ada terbagi menjadi dua, sugro dan kubro. Dan semua tanda-tanda hari kiamat sebelum kemunculan Dajjal adalah sugro. Jadi tanda-tanda hari kiamat kubro dimulai dengan kemunculan Dajjal. Yang sekaligus 4 serangkai ketika itu. Ya insyaallah pembahasannya akan kita dapatkan dalam Lumatul I'tiqad. Itu Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Isa alaihissalam dan Ya'juj wa Ma'juj. Ini 4 serangkai yang keimanan kepada salah satunya melazimkan keimanan kepada yang lainnya. Kemunculan satunya mengharuskan muncul yang lainnya. Imam Mahdi, Dajjal, kemudian Isa alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam, dan Ya'juj wa Ma'juj. Baru kemudian peristiwa-peristiwa tanda-tanda hari kiamat kubro yang lainnya. Jadi dimulainya dari 4 serangkai tersebut. Kemudian yang untuk diperhatikan juga bahwa kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, maka dari berita tersebut tidak secara otomatis menunjukkan celaan sesuatu tersebut atau pujian kepada sesuatu tersebut. Hukum tercela dan terpujinya sesuatu yang disebutkan sebagai tanda-tanda hari kiamat itu kembali kepada hukum syar'i yang lainnya. Jadi bukan semata-mata karena disebutkan sebagai tanda-tanda hari kiamat, maka berarti itu jelek. Tidak secara otomatis. Seperti kasus di sini. Banyaknya lahir budak-budak, anak-anak budak. Dikatakan sebagai seorang budak
wanita melahirkan tuan perempuannya, ya karena secara hukum anak budak itu dia merdeka, maka kedudukannya sebagai tuan. Padahal majikannya atau tuannya adalah tuan bagi budak tersebut. Kemudian melahirkan anak, maka anaknya ini juga tuan. Jadi seperti tuannya. Jadi kedudukannya ya seperti tuannya karena ini sama-sama merdeka dengan tuannya. Walaupun itu anaknya sendiri. Tapi dia budak sementara dia anaknya ini tuan karena dia merdeka. Jadi anak yang terlahir dengan budak itu hukumnya bukan sebagai budak tapi merdeka. Sudah maklum bahwasanya budak adalah termasuk yang halal bagi seorang yang memilikinya walaupun bukan istrinya. Berapapun jumlahnya. Maka kalau istri maksimal 4, tapi kalau budak boleh berapa? Punya 100 budak, kemudian perempuan semuanya halal semuanya. Tapi kalau istri maksimal 4 dan tidak boleh lebih dari 4. Demikian juga tentang meninggikan bangunan. Kalau meninggikan bangunan, maka ada nas-nas yang lain yang menunjukkan tercelanya. Tatkala meninggikan bangunan dalam sesuatu yang tidak ada hajah baginya, atau bukan sesuatu yang dia memang pantas untuk memilikinya. Kecuali kalau meninggalkan bangunan memang karena ada kebutuhan, ada hajah. Namun meninggikan bangunan tanpa hajah untuk bermegah semata, maka itu tercela. Oleh karena itu, rumah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka pada umumnya adalah pendek-pendek, sekedar cukup untuk bernaung dan tidak kemudian tinggi-tinggi. Jadi kalau meninggikan bangunan ada nas yang lain yang menunjukkan tercelanya tanpa hajah. Kalau meninggikan bangunan tanpa hajah.